Dukung, share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi toko Mimin di banner, Shopee dan Lazada dengan nama toko Jenana Krab. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Bagaimana mungkin? Mo Feng menatap mata Xiao Yan dan berbalik untuk mencoba. Benda ini, sepertinya aku benar-benar tidak bisa mengambilnya, karena aku merasa itu terkait dengan tanah. Mo Feng juga berkata setelah pengujian. Kalau begitu jangan menyentuhnya untuk saat ini. Xiao Yan juga merenung, jelas batu asal ikan ini adalah harta yang langka, hanya tingkat Doqi yang terkandung dalam batu asal ikan di depannya, bahkan Kaisar Do bintang 7 biasa, tidak akan berhasil. Berikan lebih banyak. Selain itu, Xiao Yan juga menemukan bahwa tampaknya ada kekuatan yang sangat aneh yang tersembunyi di batu sumber ikan ini, seolah-olah memiliki kebijaksanaan spiritual. Setelah banyak metode digunakan untuk mengeluarkan batu sumber ikan, dan batu sumber ikan itu masih diam, Xiao Yan juga menyerah. Namun, Xiao Yan dan yang lainnya juga merupakan tipe orang yang memanfaatkan kepentingan mereka sendiri dan melupakan kebenaran mereka. Karena benda ini tidak dapat diambil, maka mereka tidak akan mengambilnya tanpa izin. Lagi pula, hanya ada ruang yang tidak diketahui, di sini, jika ada mekanisme yang disentuh. Lalu saudara-saudara Xiao Shu Fatih melarikan diri dan menghilang, mengapa kita tidak mengejar? Mereka pasti tahu sesuatu, dan mereka berlari lebih dulu untuk mencegah kita. Mo Feng juga tersenyum kecut, jelas ini adalah rumah keluarga kerajaan Xuanling, mereka tidak ada cara untuk menuding keduanya. Tunggu sebentar, mereka bertiga juga berdiri perlahan, baru saja akan menyusul, kata Xiao Yan. Sebelum Xiao Yan bisa menyelesaikan kata-katanya, dia berjalan ke tepi lorong dan mengetuknya dengan kejam dengan kedua tangan. Dong, dong, dong. Serangkaian suara bergema di seluruh lorong. Tapi setelah mendengarkan dengan seksama, suara perkusinya juga kurang stamina, dan tidak butuh waktu lama untuk kembali tenang. Sepertinya bagian luar lorong ini berlubang, yang berarti kita seharusnya memasuki formasi naga 9 ikan dari klan Tianmuyu. Mata Xiao Yan juga tidak yakin, dan dia berkata, apa 9 ikan memainkan formasi naga? Mu Yingying juga berbicara, tampaknya seperti seorang sarjana yang mencari ilmu. Aku seharusnya tahu mengapa dua saudara lelaki dan perempuan itu menyingkirkan kita sejak awal. Jika aku mengharapkannya dengan benar, ini hanya saluran untuk mengambil. Jadi, ayo keluar dulu. Xiao Yan juga tertawa, jelas juga tahu sesuatu. Ya, Mu Yingying dan Mu Feng juga menjawab, bahkan jika mereka sangat bingung, apa yang sedang terjadi, mereka tidak punya pilihan selain menekan keraguan mereka, dan kemudian mulai bergegas. Datang dari formasi teleportasi luar angkasa di istana bawah tanah juga memasuki saluran yang tidak diketahui ini. Ini adalah saluran selebar 5 meter, dan panjang sebenarnya hanya beberapa kilometer jauhnya. Selain saluran ini, daerah sekitarnya juga terbungkus rapat, bahkan kekuatan jiwa tingkat fana Kaisar Xiao Yan tidak bisa merasakan hal-hal di luar bagian ini, jadi dia harus bergegas. Sudah hampir sampai, Xiao Yan juga berkata, jelas ada tempat yang sangat mempesona di depannya, dan itu adalah pintu keluar dari lorong ini. Akhirnya keluar, Mo Feng juga berkata sambil tersenyum, entah kenapa, karena dia baru saja menemukan batu asal ikan di lorong itu, Mo Feng samar-samar merasakan perasaan melankolis yang tak bisa dijelaskan. Aneh, Mu Yingying juga berkata, dan kemudian matanya menunjukkan tatapan yang sangat mencurigakan. Benar saja, ini 9 ikan memainkan naga. Xiao Yan dan ketiganya juga keluar dari lorong. Sinar matahari yang menyilaukan juga bersinar di bawah kaki mereka. Saat berikutnya, tepat setelah keluar dari lorong, mata mereka bertiga juga waspada. Karena apa yang muncul di depan mereka bertiga saat ini adalah alam yang sangat besar. Tanah ini sangat aneh, seperti cekungan raksasa. Semua di sekitar tinggi, tengah bawah. Dan beberapa akan turun jalan. 9 ikan bermain dengan formasi naga, membawa Xiao Yan dan yang lainnya keluar dari lorong sebagai titik tertinggi, dan kemudian menyebar ke bawah, perasaan itu seperti kolam. Pada saat ini, tempat Xiao Yan dan yang lainnya berada adalah bagian atas kolam. Melihat sekeliling, baskom besar dengan cekungan melingkar muncul di depan mereka bertiga. Apakah ini 9 ikan memainkan naga? Mo Feng juga melakukannya, membuka mulut, suaranya penuh kejutan.
Hanya dari pertempuran ini, saya juga merasakan aura yang sangat menakutkan menyebar. 1, 2, 9. Mu Yingying tidak ragu-ragu, lalu mengangkat tangan gioknya sedikit dan menghitung tempat-tempat yang juga berada di titik tertinggi. Ada 9 pintu keluar dari lorong yang baru saja dilewati Jiu Tiao dan Xiao Yan sama persis. Keluar dari lorong, 9 jalur juga menuju ke bagian bawah alun-alun, seperti jalan alami. Itu, 2 saudara laki-laki dan perempuan gemuk Xiao Shouda. Murid Mu Feng menyusut pada saat berikutnya, dan kemudian dia melihat 2 orang yang bersama mereka sekarang di sisi yang berlawanan dari mereka. Haha, kamu masih selangkah terlambat. Xiao Shu juga memegang beberapa batu kecil yang berbeda di tangannya, lalu perlahan mencubitnya dan tersenyum pada Xiao Yan yang sedang berdiri di tempat tinggi. Saudaraku, jangan khawatir tentang mereka, mari kita berbisnis dulu. Suara Dafati juga memasuki pikiran Xiao Shu. Baik, lakukan bisnis dulu, dan kemudian biarkan 3 orang di paviliun dupa pembakaran kembali tanpa hasil. Terlalu naif untuk benar-benar ingin menyentuh harta keluarga kerajaan Xuanling kita dengan mengalahkan kaisar hantu kembar. Xiao Shu juga mendengus dingin dengan keras, dan kemudian tanpa mereka bertiga, mereka mengambil batu kecil di tangan mereka dan berlari menuju lorong di belakang mereka. Xiao Shu dan Dapang keduanya memiliki beberapa batu yang sangat kecil di tangan mereka, dan kemudian keduanya juga berjalan pergi, menghadap jalan yang berbeda. Apa yang mereka lakukan? Mu Feng juga bergumam, lalu melirik Mu Yingying. Pada saat ini, mata indah Mu Yingying perlahan berbalik, dan melihat penampilannya, dia jelas melihat kotak yang agak aneh ini. Saya mendengar dari Tuan Zhu bahwa formasi 9 ikan bermain naga adalah formasi defensif, dan inti dari formasi adalah 9 batu. Ini digunakan oleh 9 pembangkit tenaga listrik, dan ketika 9 bergabung, itu bahkan lebih dekat ke pusat kekuatan pertempuran abadi. 9 batu, yang masing-masing dijaga oleh pembangkit tenaga listrik klan Tianmuyu. Hanya dengan mengumpulkan 9 batu ini kita dapat memecahkan formasi 9 ikan bermain naga. Kolam Kaisar Xuanling seharusnya berada di tengah baskom. Aku tidak percaya bahwa perlindungan keluarga kerajaan Xuanling terhadap kolam Kaisar Xuanling telah benar-benar mencapai tingkat perlindungan. Dengan tingkat yang begitu parah, itu sepertinya nilai kolam Kaisar Xuanling ini tidak bisa diremehkan. Xiao Yan juga berpikir cepat. Mu Yingying, Mu Feng, kalian berdua datang ke sini. Aku tahu bagaimana menyelesaikannya di sini. Xiao Yan juga tersenyum perlahan. Hah, Mu Feng dan Mu Yingying juga mengajukan pertanyaan pada saat yang sama, dan kemudian mendekati Xiao Yan. Lewat sini, Xiao Yan juga menempelkan telinga keduanya dan berkata perlahan. Lewat sini. Oke, setelah mendengarkan Mu Yingying, dia juga menunjukkan ekspresi berpikir, jelas Xiao Yan barusan apa yang dikatakan Yan benar-benar tidak masuk akal. Meskipun kedengarannya luar biasa, tapi, kamu bisa mencobanya. Mu Feng juga tertawa, dan kemudian melihat ke alun-alun, matanya menjadi panas. Pergi, Xiao Yan juga berbisik, dan sebelum dia selesai berbicara, mereka bertiga bertindak pada saat yang sama. Itu bergerak menuju dasar cekungan formasi. Baru saja ketika Xiao Yan sedang minum di Mu Feng, dia juga menemukan batu aneh di tangan kedua saudara laki-laki dan perempuan Xiao Shu dan Dapang. Saat kedua saudara laki-laki dan perempuan itu baru saja muncul dari dasar baskom, itu jelas bahwa batu itu juga diperoleh dari bawah. Jadi cepatlah dan periksa. Kemudian, ketika turun, mengikuti jalan setapak, Xiao Yan juga ingat apa yang telah diinstruksikan oleh Penatua Zhu sebelumnya. Semua orang yang bisa memasuki kolam Kaisar Xuanling bisa mendapatkan banyak manfaat, tetapi kolam Kaisar Xuanling ini penuh dengan banyak hal aneh. Apa yang bisa Anda dapatkan benar-benar berbeda dari saat Anda memasuki kolam Kaisar Xuanling. Tes diterima di kolam. Yang disebut tes berarti itu semacam pengalaman. Atau beberapa orang kuat akan mengujimu. 9 ikan bermain formasi naga, ini adalah susunan dengan kekuatan pertahanan yang sangat menakjubkan. Saya cukup beruntung untuk diambil oleh keluarga Kekaisaran Xuanling. Saya pikir mereka juga akan diatur di pinggiran kolam Kekaisaran Xuanling ini untuk menguji Anda. Bagaimanapun, tidak peduli dari berharganya kolam Kekaisaran Xuanling ini atau perspektif lain, itu sangat berharga. Gunakan 9 ikan memainkan formasi naga. Hanya mengakalinya. 9 ikan memainkan formasi naga adalah formasi pertahanan,
dengan perlindungan 9 pembangkit tenaga listrik menjadi yang paling kuat, dan 9 pembangkit tenaga listrik berkumpul, bahkan makhluk abadi yang kuat tidak akan dapat mendukung untuk waktu yang lama. Tetapi keluarga kerajaan Xuanling jelas tidak akan dapat membuka 9 ikan bersama-sama. Jika tidak, itu akan menjadi masalah besar, belum lagi sumber daya yang dibutuhkan 9 ikan sekarang. Itu juga cukup bagus, jadi keluarga kerajaan Xuanling pasti tidak akan melakukan ini. Petik 2. Menurut perkiraan saya, formasi naga bermain 9 ikan ini setidaknya akan membuka nomor 5 ikan. Petik 2. 9 ikan bermain dalam formasi naga, bahkan jika itu adalah 5 ikan, kekuatannya jauh melampaui apa yang bisa kamu lawan saat ini. 9 ikan bermain, formasi naga memiliki 9 lorong dan 1 medan perang utama. 9 lorong mewakili habitat 9 pria kuat, dan masing-masing dalam satu lorong, akan ada penjaga yang kuat, yang harus Anda lakukan adalah mengalahkan atau mendapatkan persetujuan wali. Jika Anda mengalahkan atau mendapatkan persetujuan wali, Anda akan mendapatkan batu, dan batu itu akan. Itu adalah kunci untuk membuka formasi naga 9 ikan dan memasuki kolam Kaisar Xuanling. Adapun yang disebut medan perang utama, itu juga terletak di tengah formasi, dan Anda perlu mengambil sesuatu dari medan perang utama untuk berurusan dengan 9 pembangkit tenaga listrik. Suara Zutua juga perlahan bergema di hati Xiaoyan. Jelas, Zulao berharap bahwa keluarga kerajaan Xuanling tidak akan memberitahu Xiaoyan dan yang lainnya informasi ini dengan mudah, jadi Zulao juga memberitahu Xiaoyan sejak lama. Saudara dan saudari yang sedih Xiao Shou dan Dapang masih bersenang-senang, berpikir bahwa Xiaoyan dan yang lainnya tidak tahu bagaimana menyelesaikan formasi ini, jadi mereka juga meninggalkan Xiaoyan dan yang lainnya terlebih dahulu, untuk mengumpulkan batu-batu di tangan wali lebih cepat. Dan kedua, untuk membuat Xiaoyan dan yang lainnya tidak menyadari kekurangan dalam formasi ini. Sabu-sabu, hanya dalam beberapa napas pendek, ketiga Xiaoyan juga datang ke dasar baskom. Agak tidak terduga bagi Xiaoyan adalah bahwa dasar cekungan ini sebenarnya adalah area terbuka dengan panjang beberapa ratus meter. Selain itu, tidak ada. Puff. Saat berikutnya, kekuatan jiwa besar Xiaoyan juga muncul dalam sekejap, dan kemudian menyelidiki ratusan meter di atas tanah. Sepertinya ada sesuatu yang menutupi di sini. Xiaoyan juga berbicara perlahan, dan matanya menjadi sangat terkejut. Karena hasil investigasi Xiaoyan barusan, dia merasa seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menghalangi investigasi Xiaoyan. Saat Xiaoyan hendak memulai, Mu Feng, yang berada di sampingnya, buru-buru melambaikan tangannya, seolah-olah aku akan datang. Ini, Mu Feng juga merasa sedikit aneh, jadi Mu Feng memandang Xiaoyan dan menemukan bahwa mata Xiaoyan juga memiliki arti untuk terburu-buru, jadi dia buru-buru pindah. Gosip Yin Yang, hukum langit dan bumi. Mata Dharma, buka. Tubuh Mu Feng dipenuhi dengan aura dendam biru tua, dan dia juga melancarkan serangan ke tanah. Cahaya biru hitam menutupi tanah, tidak melepaskan jejak apapun, dan menyapu tanah di sekitarnya. Qi Cheng Qi. Saat kekuatan Mu Feng meletus, ada beberapa perubahan aneh di tengah baskom. Puff puff. Dalam bagian tertentu dalam formasi naga 9 ikan opera, Xiao Shou juga memuntahkan seteguk darah, dan kemudian berkata dengan kejam, "Sial, mereka tahu. Sudah terlambat, terlalu terlambat, kita harus memimpin dulu." Formasi 9 ikan bermain naga telah membuka 5 ikan, dan setelah kami mendapatkan 3 ikan, kamu tidak akan bisa kembali ke langit. Ketika kolam Kaisar Xuanling datang, kamu tidak akan bisa kembali ke langit. Itu mungkin masuk. Xiao Shu selesai berbicara, matanya menjadi serius, dan kemudian tubuhnya dipenuhi dengan energi pendendam, seolah-olah dia terlibat dalam pertempuran yang menegangkan. Di depan Xiao Shu, ada sosok yang dipenuhi teror. Yang sedikit aneh adalah pada telapak tangan dan telapak kaki sosok ilusi ini, jari tangan dan kaki dihubungkan oleh beberapa hal aneh, dan setetes air terus jatuh dari sosok itu. Saya tidak menyangka, kedua saudara dan saudari Xiao Shu dan Dafa ini begitu kejam. Tidak apa-apa jika Anda tidak memberitahu kami rahasia di sini, dan Anda benar-benar menyembunyikan hal penting ini dengan mata tertutup. Mu Feng mengambil beberapa, suara marah juga muncul. Untungnya Xiaoyan tahu, kalau tidak kali ini. Mu Feng juga berkata perlahan, dan kemudian mengarahkan pandangannya ke benda yang muncul perlahan di depannya. Dengan menonjolnya teknik gosip Yin dan Yang Mu Feng, beberapa kelainan muncul di bumi. Bum bum bum,
Setelah Mu Feng menutupi tanah dengan cian hitam Douqi, di suatu tempat di tengah tanah, sejumlah besar kabut putih muncul. Dengan munculnya kabut putih, sepertinya ada sesuatu yang baru saja terjadi, muncul ke permukaan. Ini adalah diagram formasi 9 ikan bermain naga. Pada saat kabut putih menghilang, Xiao Yan juga terkejut. Mendengar ini, Mu Yingying dan Mu Feng juga melebarkan mata mereka dan menatap benda misterius yang melayang di udara di depan mereka. Melihat ke atas, hal pertama yang menarik perhatian adalah nampan bundar dengan beberapa telapak tangan. Nampannya berwarna emas, mengungkapkan suasana yang mulia tanpa terlihat. Melihat di sepanjang nampan emas melingkar, itu adalah naga perak yang hidup. Naga perak berukuran sekitar beberapa kaki. Di tubuh naga, sisik naga perak yang sangat mempesona, ditambah dengan cakar naga yang garang dan sangat realistis dan ekor naga yang mengesankan, pupil naga yang ganas mengungkapkan kekuatan yang tak terlihat. Aura yang sangat ganas, paksaan yang menakutkan juga terpancar darinya. Setelah Mu Yingying melihat nampan emas bundar, dia juga menemukan sesuatu yang dia lupakan. Di sekitar naga perak yang duduk di atas nampan emas bundar, ada banyak ikan hidup yang berenang perlahan. Ikan itu berenang dengan sangat cepat, seperti makhluk hidup. Tapi anehnya mata ikan itu tumpul, seperti ada yang kurang. 7 ikan, sepertinya benar. Xiao Yan juga tertawa. 7. Mungkinkah? Setelah Mu Yingying melihat naga perak dengan 7 cincin ikan di depannya, dia menambahkan batu di tangan Xiao Shu dan Da Fatang dan beberapa hal yang disembunyikan olehnya. Mereka, seolah memikirkan apa itu, gumamnya. 7 ikan perlahan-lahan berenang di sekitar naga perak. Saya tidak tahu kekuatan apa yang mereka gunakan untuk berenang, tetapi satu-satunya hal yang diketahui Xiao Yan adalah bahwa begitu 7 cincin ikan naga perak benar-benar bangun, bahkan jika itu adalah sekarang dengan 3 dari mereka, saya khawatir mereka tidak bisa mengatasinya. 7 ikan dikelilingi oleh naga perak, 1 terletak di mata naga perak, memancarkan aura yang sangat besar. Menurut tebakan Xiao Yan, ikan ini harus menjadi keberadaan paling tirani di antara 9 ikan. Melihat lebih dekat, tidak sulit untuk menemukan bahwa tidak peduli bagaimana ketujuh ikan itu berenang, mereka ada di sekitar naga perak, dan mereka semua mempertahankan formasi, seolah-olah mereka dilahirkan atau menyatu dengan naga perak. Namun yang mengejutkan, 2 ikan di ekor naga di dasar naga perak juga menghilang tanpa jejak. Tidak perlu tahu, itu seharusnya diambil oleh Na Xiao Shu dan Da Fatang. Menurut Zulao, hanya dengan bantuan kekuatan ikan ini, adalah mungkin untuk pergi ke lorong untuk membangunkan penjaga untuk menantang. Jika tidak peduli metode apa yang digunakan, tidak mungkin untuk menembus formasi ini. Ikan di kepala naga seharusnya yang paling kuat. Semakin rendah, semakin lemah. Kamu harus memilih dulu, kalau tidak kita akan kehabisan waktu. Itu akan memberi banyak tekanan pada kita. Bagaimanapun, dalam analisis terakhir, 9 ikan yang memainkan formasi naga ini masih mengandalkan kekuatan naga perak di depanmu untuk memimpin dalam menerobos penjaga, dan kamu pasti akan mendapatkan lebih banyak kendali. Suaranya juga jalan perlahan. Ya, Mu Yingying dan Mu Feng juga merespons pada saat yang sama. Keduanya tahu bahwa masalah ini bukan masalah sepele, dan mereka tidak berani mengabaikannya. Mereka dengan hati-hati melirik Seven Fish Ring Silver Dragon di depan mereka, dan segera memiliki rencana di hati mereka. Aku memilih ini. Mu Yingying juga yang pertama berbicara, lalu mengangkat tangan gioknya sedikit dan menunjuk ke salah satu dari 7 ikan. Xiao Yan mengikuti jari-jari Mu Yingying dan melihat bahwa itu adalah ikan dengan pola emas 5 warna, yang tampak seperti segitiga, dan kepala dan ekor ikan itu cukup serasi. Meskipun dia tidak tahu rencana Mu Yingying, ikan bermotif emas 5 warna itu termasuk di antara 7 ikan yang tersisa saat ini. Dilihat dari hari ini, itu dianggap di tengah. Bagaimana denganmu, Mu Feng? Xiao Yan juga berkata, aku memilih ini. Tepat saat suara Xiao Yan jatuh, suara Mu Feng bergema di sekitar Xiao Yan. Apa yang dipilih Mu Feng adalah ikan bermotif emas 4 warna, dan auranya cukup menakutkan. Bagaimana denganmu, Xiao Yan? Mu Yingying punya rencana di hatinya, tetapi dia tidak melihat instruksi Xiao Yan untuk waktu yang lama, jadi dia segera bertanya. Kata-kataku, aku ingin mencoba ikan mas 9 pola yang ada di atas tempat pertama. Suara Xiao Yan tidak keras, tetapi menyebar di baskom.
Mustahil. Ikan emas berpola 9 itu pasti penjaga terkuat dari formasi naga bermain 9 ikan ini. Hanya dari nafas di atasnya, aku bisa merasakan kekuatan yang tidak kalah dengan level Kaisar Petarung Bintang 8. Petik 2. Sebagai sesama kakak perempuanmu, aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Xiao Yan baru saja selesai berbicara, dan Mu Yingying menggigit bibirnya sedikit, dan kemudian berbicara dengan keras kepala yang langka dalam suaranya. Jangan khawatir, aku punya rencanaku sendiri dan aku tidak akan memaksanya. Xiao Yan juga bingung dengan kekhawatiran Mu Yingying yang tiba-tiba. Tapi segera, agar tidak membuat khawatir keduanya, dia perlahan berkata. Ikan mas 9 pola itu adalah penjaga paling kuat dari formasi naga bermain 9 ikan ini. Kamu benar-benar, Mu Feng juga berbicara dengan sedikit kesulitan. Karena setelah bergaul dengan Xiao Yan, Mu Feng juga tahu bahwa Xiao Yan ini terlihat sangat lembut, tetapi kesombongan yang terpancar dari tulangnya tidak bisa disembunyikan. Orang-orang seperti itu akan menjadi hebat di masa depan. Mu Feng juga terkejut di dalam hatinya, tetapi Mu Feng tidak memilih wali yang kuat untuk menantang seperti Xiao Yan. Lagi pula, Mu Feng juga sadar akan kondisinya saat ini. Jika dia dipaksa untuk menjadi kuat, itu juga akan bagus, membahayakan jalan masa depannya. Tidak, menghadapi kenyamanan Xiao Yan, Mu Yingying tidak goyah sama sekali. Saya memiliki kepercayaan diri lebih dari 50%, dan saya masih memiliki tubuh abadi. Jika saya tidak berhasil pada saat itu, saya bisa melakukan semuanya dengan mundur. Xiao Yan melihat kekhawatiran Mu Yingying, dan itu tidak bisa dijelaskan, tapi Xiao Yan namun, tidak disangka perawatan Xiao Yan yang ceroboh terhadap Mu Yingying akhir-akhir ini membuat Mu Yingying yang murni ini merasa lebih emosional daripada teman-teman sekelasnya terhadap Xiao Yan. Sudah hampir terlambat, jadi sudah beres. Hanya dengan mengalahkan penjaga ikan mas 9 pola, kita dapat mengendalikan formasi naga bermain 9 ikan. Dan aku juga khawatir bahwa keluarga kerajaan Xuanling akan diam-diam memberikan ini adalah satu-satunya cara bagi dua saudara laki-laki dan perempuan Xiao Shu dan Da Fatang untuk melakukan sesuatu. Xiao Yan juga menyela Mu Yingying yang baru saja akan berbicara. Kamu, Mu Yingying juga marah, dia dengan baik hati tidak membiarkan Xiao Yan melakukan hal yang berbahaya. Xiao Yan ini baik, dia ingin pergi. Pada saat ini, hati Mu Yingying juga pasti kehilangan sedikit kesabaran. Pergi. Dengan sebuah rencana, Xiao Yan tidak lagi ragu-ragu, dan kemudian dendam putih susu pergi ke nampan Seven Fish Ring Silver Dragon. Baru saja bersentuhan dengan 7 cincin ikan naga perak, ki pertempuran putih susu adalah 3, dan kemudian naik ke atas kepala naga perak dan 3 posisi di perut. Saat berikutnya, 3 ikan dengan berbagai warna juga perlahan muncul di tangan Xiao Yan. Ki, hanya menyentuh ikan mas berpola 9, perasaan dingin ini menjalar ke seluruh tubuh, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Mu Yingying juga memegang ikan mas bergaris 5 di tangannya, dan saat berikutnya dia merasakan kekuatan dingin yang memancar dari ikan mas bergaris 5. Wajahnya sedikit memucat, dan api biru perlahan muncul di sekujur tubuhnya. Munculnya api membuat kulit Mu Yingying sedikit lebih baik. Mu Feng memegang ikan mas berpola 4, dan itu adalah pengalaman yang sama seperti Xiao Yan dan yang lainnya. Cahaya biru tua dari seluruh tubuhnya bersinar terang, dan dia nyaris tidak menekan aura dingin yang menyebar. Saat Xiao Yan mengambil ikan mas berpola 9, Mu Yingying mengambil ikan mas berpola 5, dan Mu Feng mengambil ikan mas berpola 4, naga perak di atas nampan saat ini juga dikelilingi oleh 4 ikan yang tersisa. Naga juga memancarkan aura yang menakutkan, tetapi sepertinya dia tertutup debu dan menolak untuk bangun. Karena sudah diputuskan, ayo pergi. Jika kita kalah, maka kita akan berurusan dengan waktu, siapapun dari kita akan menerobos wali, mereka semua akan membantumu. Xiao Yan juga berkata perlahan, jelas kalimat ini untuk mereka berdua. Ayo pergi. Mereka bertiga juga tahu bahwa butuh banyak waktu. Setelah mendapatkan ikan, mereka tidak berhenti terlalu banyak, tetapi bergegas keluar dari dasar baskom formasi naga Jiuyuxi dalam sekejap dan datang ke ketinggian komando. Kemudian masing-masing menuju satu saluran. Saat ini adalah waktu yang benar-benar berpacu dengan waktu. Mereka bertiga juga datang ke pintu keluar dari 9 lorong, lalu saling memandang, dan segera memilih satu lorong sehari untuk pergi. Karena ada batu asal ikan di lorong setiap hari. Batu sumber ikan dan ikan mas 9 pola di tangan Anda sudah cukup untuk membuka jalan seleksi.
Batu sumber ikan seperti api penyucian di mana penjaga di penjara, dan ikan mas 9 pola di tangannya adalah kuncinya. Kekuatan yang terkandung dalam batu sumber ikan di setiap saluran sangat besar. Jumlah kekuatan yang dilepaskan terkait dengan ikan mas yang diambil. Xiaoyan memegang ikan mas berpola 9 ini di tangannya, yang tidak diragukan lagi akan menjadi yang paling kuat. Tuan, apakah ikan mas 9 pola ini benar-benar yakin? Xiaoyan melangkah ke sebuah lorong dan segera bertanya di tubuhnya sendiri. Menurut perkiraan Xiaoyan sendiri, dia seharusnya memiliki kekuatan untuk bertarung melawan ikan mas berpola 6 atau ikan mas berpola 7, tapi ini adalah ikan mas berpola 9 yang paling kuat. Sejujurnya, bahkan jika Xiaoyan memiliki tubuh abadi, dan tubuh besar kekuatan jiwa Xiaoyan dan kekuatan api aneh, Xiaoyan tidak memiliki kepastian sama sekali. Tetapi baru saja tuannya Jin Longwang juga berbicara, yang jelas memiliki metode dan alasan tuannya. Hehe, orang luar hanya tahu bahwa ada 9 pusat kekuatan tertinggi di klan Tianmuyu, tetapi mereka tidak memiliki apapun atas nama mereka atau sesuatu yang lebih penting. Apakah Anda tahu mengapa klan Tianmuyu jatuh? Jiwa Raja Naga Emas tubuh juga perlahan muncul di tubuh Xiaoyan, dan kemudian tersenyum. Aku tidak tahu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat dia sedang dalam perjalanan. Aku tahu sedikit samar-samar, karena dulu klan Tianmuyu dan keluarga kerajaan Xuanling adalah musuh di dunia. Suara Raja Naga Emas juga muncul perlahan di lorong sunyi. Musuh dunia, begitu kata-kata tuannya, Raja Naga Emas jatuh. Xiaoyan membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, dengan tampilan yang luar biasa. Musuh dunia, mustahil, tidak ada lautan di Xuantian Santian. Jadi bagaimana mungkin klan Tianmuyu menjadi musuh keluarga kerajaan Xuanling? Xiaoyan juga bertanya-tanya. Hehe, apakah kamu masih ingat istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling? Raja Naga Emas juga tertawa. Istana bawah tanah. Xiaoyan ingat sesuatu ketika dia mendengar kata-kata itu. Tampaknya Xiaoyan merasakan perasaan yang sangat lembab saat memasuki lantai pertama istana bawah tanah. Perasaan itu seperti berada di lautan sedalam ribuan meter. Karena hanya setelah bertahun-tahun berendam dalam air, lingkungan lembab seperti itu dapat terbentuk. Keluarga kerajaan Xuanling kejam dan kejam. Saat itu, ada sungai bawah tanah di tengah Xuantian yang disebut Changsuihai. Changsuihai membentang ratusan mil di tengah Xuantian, dan ikan Tianmu juga hidup di tengah Xuantian. Di antara mereka, keluarga Tianmuyu selalu menganjurkan perdamaian, jadi mereka jarang berkelahi dengan orang-orang. Tapi aneh, air dan laut yang panjang ini mendiami dan mengintai di bawah tanah, itu benar-benar sungai bawah tanah. Ingat keluarga kerajaan Xuanling dulu, kemudian pendiri baru saja tiba di tengah hari Xuanzan ini, dan saya tidak tahu mengapa ada konflik dengan klan Tianmuyu, dan setelah mencoba berebut gunung dengan semangat kuat dari 9 kaisar, dia juga datang kepada keluarga kerajaan Xuanling untuk mendirikan sebuah sekte. Tetapi pada saat itu, keberadaan lautan air ini juga ditemukan, jadi pendiri keluarga kerajaan Xuanling memanggil banyak orang kuat untuk membunuh laut. Perdikan. Pertempuran itu terjadi di bawah tanah. Dalam kegelapan, bahkan sekarang, hanya sedikit orang yang tahu bahwa semua makhluk di lautan yang panjangnya ratusan mil dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik keluarga kerajaan Xuanling. Petik 2. Pada akhirnya, 9 Tianmuyu paling kuat yang tinggal di Laut Changshui tidak ragu-ragu mengorbankan hidup mereka untuk menampilkan 9 ikan memainkan arahan naga, yang sangat merusak pendiri keluarga kerajaan Xuanling. Petik 2. Setelah memusnahkan makhluk hidup di Laut Changshui, keluarga kerajaan Xuanling mengundang kekuatan besar untuk mengisi Laut Changshui dengan tanah, dan kemudian menghabiskan puluhan tahun membangun istana bawah tanah yang besar ini. Petik 2. Setelah membunuh semua makhluk air di Laut Changshui, keluarga kerajaan Xuanling juga memperoleh kekayaan dalam jumlah besar, dan kekayaan itu berasal dari makhluk-makhluk di Laut Changshui. Petik 2. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa keluarga kerajaan Xuanling dapat memiliki skala dan formasi besar saat ini, dan itu tidak dapat dipisahkan dari kekayaan besar klan Tianmuyu. Suara Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Keluarga kerajaan Xuanling benar-benar menakutkan. Xiaoyan juga menggelengkan kepalanya. Dari apa yang dia tahu, keluarga kerajaan Xuanling tampaknya diam-diam merencanakan sesuatu. Karena hubungan Xuanling antara keluarga kerajaan dan paviliun dupa pembakaran mereka juga seperti air dan api, dan dengan langkah demi langkah menekan klan Medusa, keluarga kerajaan Xuanling tampaknya memiliki langkah besar.
Kekuatan yang cukup untuk menatap mereka yang berniat buruk, jadi bahkan jika kebanyakan orang tahu apa yang telah dilakukan keluarga kerajaan Xuanling, mereka hanya bisa menutup mata, lagi pula, tidak ada yang ingin mati. Raja Naga Emas juga berkata, pada akhirnya, itu masih membutuhkan kekuatan. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak merasa putus asa. Keluarga kerajaan Xuanling akan menyelesaikan akun dengan mereka cepat atau lambat. Untuk apa-apa lain, hanya karena penatua keluarga kerajaan Xuanling Zhu, yang pernah menyergap gurunya. Xiao Yan juga bergumam. Saat berikutnya, Xiao Yan juga berjongkok dan menatap batu sumber ikan yang tidak beraturan. Batu sumber ikan terletak di tengah lorong dan sangat keras. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan magis yang diberikan Xiao Yan, itu tetap tak bergerak. Ketika Xiao Yan berjongkok, ikan mas 9 pola di tangan Xiao Yan juga sangat dekat dengan batu asal ikan, dan ikan mas 9 pola juga memancarkan semburan cahaya perak. Ini, bagaimana cara membukanya? Xiao Yan juga menemukan bahwa batu sumber ikan ini memiliki hubungan dengan ikan mas 9 pola di tangannya, tetapi dia tidak bisa membukanya, dan dia segera melakukannya, kata Shen. Ini sederhana, kamu menuangkan energi dendam ke dalam ikan mas berpola 9, dan kemudian menempelkan ikan mas berpola 9 ke atas batu asal ikan. Raja Naga Emas juga berkata, ya, Xiao Yan menjawab, dan kemudian energi pendendam api putih susu mengalir ke ikan mas berpola 9. Bang bang bang, saat ikan mas berpola 9 itu dipenuhi dengan energi melawan api putih susu Xiao Yan, napas seperti naga raksasa yang sedang tidur perlahan terpancar dari ikan mas berpola 9 itu. Pergi, Xiao Yan juga menahan ikan mas berpola 9 yang mengeluarkan napas yang sangat besar di tangannya, dan kemudian perlahan berjalan menuju batu asal ikan di tanah. Ikan mas 9 pola dan batu sumber ikan baru saja bersentuhan satu sama lain, dan mereka segera memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan, dan kemudian saat berikutnya, ikan mas 9 pola tampak hidup, berenang dengan gembira menuju batu sumber ikan. Ketika ikan mas berpola 9 itu menghadap ke batu Yuyuan, napas besar di batu Yuyuan juga perlahan-lahan jatuh, dan kemudian sesosok terbentuk di depan Xiao Yan. Sosok lurus sosok itu membuat rambut hitam panjangnya yang unik, tetapi di telapak tangan dan telapak kakinya, sepertinya ada sesuatu yang menghubungkan jari tangan dan kakinya. Yang lebih aneh lagi adalah pupil dari sosok ini. Memiliki pupil seperti ikan, itu bahkan persis sama dengan pupil ikan yang kurang pada ikan mas 9 pola. Ikan mas 9 pola dan batu sumber ikan terus-menerus memancarkan kekuatan yang sangat besar, dan kemudian kekuatan mereka perlahan disuntikkan ke sosok di depan mereka. Xiao Yan tidak terkejut dengan ini. Bagaimanapun juga, ini adalah orang yang paling kuat di klan Tianmuyu, jadi dia hanya duduk dengan menyilangkan kaki dan menunggu. Cahaya ikan mas 9 pola dan batu sumber ikan berlangsung selama secangkir teh, dan kemudian redup. Sosok di depan Xiao Yan juga menjadi sangat padat, seperti makhluk hidup. Namun, aneh untuk mengatakan bahwa sejak sosok itu muncul, Xiao Yan hanya melihat sosok itu untuk waktu yang singkat, dan pupil dari sosok itu persis sama dengan ikan, dan kemudian sosok itu juga menutup pupilnya, menyerap ikan mas bergaris 9 dan Yuyuan. Kekuatan batu. Bum bum bum. Setelah ikan mas 9 pola dan batu sumber ikan kehilangan kilau dan menjadi kusam, sosok di depannya tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian suasana menakutkan langsung memenuhi lorong. Siapa petarung itu? Sebuah suara dengan paksaan besar juga bergema di lorong itu, dan itu tidak hilang untuk waktu yang lama. Salah satunya mengenakan pakaian cian, dengan rambut hitam bercokol, dan dengan wajah yang sangat halus, dia tampak seperti seorang sarjana. Menjadi orang yang begitu elegan, membuat Xiao Yan merasa takut. Ini benar-benar paksaan yang mengerikan. Xiao Yan juga berpikir sedikit, lalu tiba-tiba membuka matanya. Junior Xiao Yan, kemarilah untuk meminjam batu formasi. Xiao Yan juga berkata perlahan. Batu formasi yang disebut secara alami adalah kunci untuk membuka formasi naga 9 ikan. Pembentukan batu, kalau begitu kalahkan aku dulu. Sosok itu juga berkata perlahan, pada saat yang sama, aura menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya juga meresap. Kekuatan tingkat kesempurnaan Doudi bintang 8 ditampilkan sepenuhnya. Nenek, jangan menunggu orang bodoh seperti itu. Awalnya Xiao Yan masih menatap sosok di depannya dengan agresif, tetapi aura yang memancar dari sosok itu di saat berikutnya juga sangat besar. Pembangkit tenaga listrik Doudi level bintang 8.
Xiao Yan juga melihat penjaga di depannya, dan kemudian menelan ludah. Haha, apakah kamu takut akan ini? Sama seperti Xiao Yan mengutuk dalam hatinya, suara tuannya, Raja Naga Emas, terdengar perlahan. Tuan, jangan main-main denganku. Ini adalah pembangkit tenaga bintang 8. Bukankah berbeda dengan mengirimku ke kematian? Ketika kamu membunuh Kaisar Hantu Kembar, itu karena kemarahan hantunya. Ini kurang dari 1 dalam 10, dan dengan bantuan kekuatan misterius jimat pemakan jiwa, jika tidak, itu tidak akan begitu mulus. Xiao Yan juga mengangkat tangannya tanpa daya. Jangan khawatir, ada aku, ingatlah untuk beradaptasi. Meskipun aku tidak tahu asal-usul keluarga kerajaan Xuanling, dan klan Tianmuyu saat itu bertempur, tetapi memikirkan kebencian klan Tianmuyu untuk keluarga kerajaan Xuanling, teror juga jauh di dalam jiwa. Itu tidak bisa dihindari. Raja Naga Emas Zong juga berdiri di samping, dan kemudian perlahan-lahan memperhatikan penjaga. Meskipun saya tidak tahu mengapa, Raja Naga Emas selalu bisa merasakan mati lemas dari sosok ini. Nama saya Yuxuan, dan saya adalah patriark terakhir dari klan Tianmuyu. Pemuda di depannya juga berkata perlahan. Setelah Yuxuan selesai berbicara, tubuhnya dipenuhi dengan gumpalan air, dan kemudian tetesan air terus menetes ke saluran. Tidak bagus. Tidak mungkin seperti ini. Xiao Yan juga menemukan bahwa kekuatan Yuxuan sangat menakutkan. Bahkan kekuatan sisa dari tubuh yang jatuh masih jauh dari mampu melawannya saat ini. Klan Tianmuyu sangat cocok untuk bertarung di air atau di lingkungan yang lembab. Jika Yuxuan ini membuat seluruh lorong basah, maka situasi Xiao Yan juga sangat buruk. Sepertinya aku hanya bisa mengakalinya. Xiao Yan bergumam, dan kemudian memutar matanya ke arah tuannya, Raja Naga Emas, dan kemudian api putih susu muncul di sekujur tubuhnya. Saat api putih susu Xiao Yan muncul, kelembaban lembab di seluruh bagian langsung menguap, dan bahkan suhu di bagian itu naik banyak, tetapi untuk Xiao Yan, orang yang menyerang dengan api tidak peduli. Di sisi lain Yuxuan, saat tubuh Xiao Yan diselimuti api putih susu, matanya seperti pupil ikan menyusut dengan kencang, dan kemudian dahinya bergetar hebat, seolah memikirkan sesuatu yang sangat menakutkan. Saat berikutnya, dengan air semua di atas tubuhnya, dia mengepalkan satu tangan dan menyerang Xiao Yan. Kekuatan serangannya kuat, dan pada saat yang sama, Yuxuan juga bercampur dengan energi musuh yang sangat besar. Siapa kamu? Siapa kamu? Apa hubunganmu dengan keluarga kerajaan Xuanling? Bicaralah. Jika tidak, mati. Yuxuan meraung seperti orang gila saat menyerang Xiao Yan, niat membunuh penuh itu. Bahkan Xiao Yan merasakannya untuk pertama kalinya. Tepat ketika Xiao Yan melepaskan ki pertempuran api putih susunya, Yuxuan mengalami serangkaian perubahan. Kekuatan api, masih kekuatan api yang mengerikan. Ini jelas cara yang sama seperti sekelompok orang yang menghancurkan klan ikan Tianmu mereka. Api yang digunakan oleh kelompok itu juga menakutkan di tempat. Jadi Yuxuan juga sangat marah. Sialan. Xiao Yan baru saja memanggil api putih susu Douqi untuk mengelilingi tubuhnya ketika dia menyadari bahwa Yuxuan menyerangnya seperti dia akan gila. Semangat juang keduanya untuk bertahan. Jarak antara dua hanya beberapa puluh meter, dan mereka dapat menyerang Xiao Yan dalam beberapa detik. Sialan, ini seharusnya tidak dapat mendukung serangan Yuxuan. Bahkan jika Xiao Yan mengerahkan sejumlah besar kekuatan api yang berbeda untuk membela diri dalam waktu singkat, dia segera merasakan kekuatan Yuxuan serangan. Setelah itu, dia juga menggelengkan kepalanya diam-diam. Saat berikutnya, pupil coklat gelap Xiao Yan juga memancarkan sinar kecemerlangan. Yuxuan ini adalah patriark terakhir dari klan Tianmuyu, dan dia tidak berbagi kebencian dengan klan Fu, jadi ini normal. Raja Naga Emas juga berkata perlahan, dan kemudian saat berikutnya, dia juga melihat pada dua orang yang sedang bertengkar. Puff puff. Serangan Yuxuan datang dalam sekejap, memukul Xiao Yan dengan keras. Saya melihat Yuxuan menyerang dada Xiao Yan dengan satu tangan, dan tubuh Xiao Yan langsung dipenuhi darah, dan anehnya, tidak ada jejak darah yang mengalir keluar. Orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling mati. Yuxuan juga berkata dengan marah, dan kemudian pupil matanya menjadi sangat merah, seperti serigala liar. Bang bang bang. Saat berikutnya, Xiao Yan yang diserang oleh Yuxuan, langsung berubah menjadi kepulan asap putih dan menghilang. Di tempat lain, Xiao Yan terbatuk-batuk, lalu perlahan menatap Yuxuan. Sialan, Yuxuan ini gila,
dia baru saja bertemu dengan tangan yang mematikan. Xiao Yan baru saja menggunakan teknik klon yang telah disimpan di ranah jiwanya untuk membuat klon. Meskipun tubuh utama tidak mengalami kerusakan apapun, Xiao Yan juga merasakan serangan yang tampaknya sederhana dari Yu Xuan barusan. Bahkan, jika digantikan oleh tubuh utama Xiao Yan, maka hanya akan ada satu nasib. Luka parah. Pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 8 ini sangat menakutkan. Sialan. Tuan, Xiao Yan juga berteriak keras. Tidak ada cara lain, bagaimana Xiao Yan tahu bahwa Yu Xuan tiba-tiba menjadi marah. Bahkan jika Yu Xuan dalam keadaan normal memiliki kekuatan tingkat kesempurnaan Dou di Bintang 8, Xiao Yan tidak dapat bertarung. Jika Yu Xuan dalam keadaan marah ini, maka kemampuan bertahan Xiao Yan kecil dan menyedihkan, apalagi menyedihkan berhadapan langsung. Yu Xuan ini adalah patriark klan Tianmuyu, dan dia benar-benar memperlakukan Xiao Yanzi seperti ini. Mungkinkah Raja Naga Emas juga sepertinya sedang memikirkan apa, dan kemudian perlahan berkata, saat berikutnya juga berjalan menuju tempat Xiao Yan berada. Yu Xuan, yang berada di samping, juga menemukan bahwa dia telah melewatkan tembakan, lalu menoleh lagi dan bersiul ke arah Xiao Yan. Namun, kemarahannya juga telah berkurang banyak. Lagi pula, dia dengan jelas memukul orang ini sekarang, mengapa dia masih muncul di depannya? Manusia yang dipenuhi api ini tampaknya tidak sederhana, meskipun Yu Xuan dapat merasakan bahwa Xiao Yan hanyalah bintang 4. Kaisar Dou kekuatan jangka menengah, tetapi nafas api memancar dari seluruh tubuh, yang membuat Yu Xuan merasa sangat tidak nyaman. Yang lebih serius adalah Yu Xuan tampaknya merasakan fluktuasi gemetar dari bagian ini, tetapi dia tidak menyadarinya. Senior, tunggu sebentar. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat Yu Xuanzai menyerangnya, lalu melambai. Jelas, Xiao Yan saat ini juga tahu bahwa apapun yang dia lakukan, dia tidak akan menjadi lawan Yu Xuan, yang berada di level sempurna Kaisar Dou Bintang 8. Wah, dari mana aura api ini berasal? Yu Xuan juga tahu bahwa dia baru saja mengabaikan citranya, dan bahwa seorang patriark yang bermartabat dari klan ikan Tianmu menyerang bocah ini dengan marah, dan sekarang dia merasa sedikit menyesal ketika memikirkannya. Haha, biarkan aku yang melakukannya. Raja Naga Emas menonton drama itu, dan sepertinya memperhatikan bahwa Yu Xuan telah berhenti menyerang, dan kemudian perlahan-lahan muncul. Aneh untuk mengatakan bahwa baru saja, Raja Naga Emas ada di lorong dengan kekuatan jiwa, dan Yu Xuan belum menemukan bahwa kekuatan Raja Naga Emas, bahkan tubuh jiwa saat ini, sangat menakutkan. Siapa itu? Yu Xuan juga berteriak dengan marah, karena dari suara yang dalam tadi, Yu Xuan merasakan getaran dari lubuk jiwanya. Getaran semacam ini hanya bisa muncul pada yang kuat yang jauh lebih kuat dari diri mereka sendiri. He Yu Xuan sendiri adalah patriark klan Tianmuyu, pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 8, jika dia lebih kuat dari ini. Raja Naga Emas muncul segera setelah suaranya jatuh. Seluruh tubuh dipenuhi dengan cahaya keemasan, dan kemudian sepasang mata naga perlahan menatap Yu Xuan dengan senyum di wajahnya. Haha, betapa kerennya menggertak muridku. Raja Naga Emas baru saja menyelesaikan suaranya, dan dia menyerang Yu Xuan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Raja Naga Emas yang seperti manusia baru saja muncul, tetapi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia meluncurkan serangan ke Yu Xuan. Dia mengangkat telapak tangannya yang agak pucat dan menyerangnya dengan kejam. Saat berikutnya, telapak tangan Raja Naga Emas juga membengkak seketika, berubah menjadi cakar naga, sisi kemas menutupi seluruh telapak tangan, dan kekuatan mengerikan di atas cakar naga juga meresap, dan kemudian meraung ke arah Yu Xuan dengan tiba-tiba. Tuanku sedang mencoba untuk menghadapi Yu Xuan secara langsung. Xiao Yan juga berkata dalam hatinya. Legenda mengatakan bahwa Raja Naga Emas adalah yang terkuat yang paling dekat dengan Dewa Naga. Oleh karena itu, bahkan dalam keadaan tubuh jiwa saat ini, kekuatannya tidak sebaik sebelumnya, dan mudah untuk berurusan dengan Yu Xuan, belum lagi bahwa Raja Naga Emas adalah orang kuat yang telah meraih kekuatan untuk membatasi. Ketika mengandalkan kekuatan daging, saya khawatir benua ini juga tak tertandingi. Batuk. Ekspresi Yu Xuan menjadi jelek ketika dia menghadapi pukulan mengerikan dari Raja Naga Emas. Karena tabrakan singkat tadi, Yu Xuan juga tahu bahwa dia telah menggunakan hampir semua energi balas dendamnya untuk bertahan, tetapi dia masih memiliki kerugian. Setelah tabrakan singkat,
Semangat juang di tubuh Yusuan juga menjadi tidak teratur, dan alasannya adalah karena serangan yang tampaknya acak dari Raja Naga Emas. Xiao Yan menyaksikan pertempuran dari pinggir lapangan, tetapi Xiao Yan juga menemukan bahwa sejak lengan tuannya berubah menjadi cakar naga, aura tubuhnya juga menjadi stabil seperti gunung. Kemudian saat berikutnya, cakar naga Raja Naga Emas dan Doqi Yusuan menyerang bersama dengan ganas. Bahkan ruang tertutup ini menjadi sangat tidak stabil, yang jelas disebabkan oleh kekuatan Raja Naga Emas. Hehe, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa aku. Setelah pertarungan singkat melawan Yusuan, Raja Naga Emas menghentikan tangannya, dan kemudian perlahan mengeluarkan sebuah kalimat. Mendengar ini, Yusuan sama sekali tidak senang. Bagaimanapun, ini adalah dunia yang menghormati yang kuat. Kekuatan-kekuatan misterius di depannya terlalu menakutkan. Yusuan hanya bisa menekan ketidaksenangannya. Tapi Yusuan juga memperhatikan nada arogan dari kata-kata pembangkit tenaga listrik misterius itu. Bukankah kamu dari keluarga kerajaan Xuanling? Yusuan juga mengerti saat ini, dan dia tampaknya salah menyalahkan bocah manusia ini dengan api putih susu di sekujur tubuhnya. Meskipun dia juga memiliki aura api, itu jelas tidak setingkat dengan sekelompok orang yang membiarkan mereka menghancurkan keluarga sebelumnya. Senior, aku baru saja memanggil jiwamu yang tersisa untuk menantangmu, tetapi kamu mengejarku seperti orang gila dan menyerangku. Jika aku tidak memiliki cara yang menyelamatkan jiwa, aku tidak akan selamat dari serangan mengerikan tadi. Xiao Yan juga berjalan perlahan, dan kemudian menenangkan Yusuan Dao, yang sepertinya tahu yang sebenarnya. Saat kamu memanggilku barusan, aku merasa ada kekuatan api yang sangat besar di dalam dirimu. Kekuatan ini, sepertinya sama seperti ribuan tahun yang lalu yang membiarkan kita menghancurkan keluarga kita. Keluarga kerajaan Xuanling memiliki tujuan yang sama, jadi saya sangat ingin membalas dendam dan melancarkan serangan terhadap Anda. Yusuan juga berkata perlahan setelah berpikir singkat. Meskipun ini hanya jejak sisa jiwa, itu tetap bijaksana. Oleh karena itu, setelah pertarungan singkat dengan Raja Naga Emas, dia tahu bahwa Xiao Yan bukanlah pelakunya, dan segera menunjukkan sikap sebagai pria yang kuat. Lagi pula, tidak mungkin. Pria tua misterius di depannya, hanya melihat napasnya, tidak bisa melihat bagian bawah seperti jurang. Tirani serangan barusan mungkin setidaknya merupakan pembangkit tenaga listrik di puncak Dodi. Jadi Yusuan juga sopan padanya. Pada awalnya Xiao Yan tidak tahu mengapa Yusuan meluncurkan serangan yang menakutkan padanya tepat setelah dia keluar. Tetapi sekarang dia mendengar kata-kata Yusuan, kepalanya penuh dengan garis-garis hitam. Kamu berkata, pelaku yang menghancurkan klanmu ribuan tahun yang lalu juga memiliki kekuatan api. Alasan mengapa Raja Naga Emas di samping baru saja melancarkan serangan terhadap Yusuan adalah untuk mengejutkan Yusuan, lagi pula, hanya yang kuat yang bisa dihormati. Melihat tujuannya tercapai, dia tidak berbicara, tetapi saat berikutnya, mendengarkan kata-kata Yusuan, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Kekuatan api, mungkinkah Seng Yan? Xiao Yan mendengar kata-kata itu, matanya juga menjadi panas, dan kemudian menatap Yusuan dengan kosong, mengikuti pertanyaan tuannya. Raja Naga Emas, sosok Yusuan juga sangat terkejut, dan kemudian ekspresi yang sangat langka perlahan terpancar dari mata ikannya, seolah-olah dia mengingat sesuatu yang sangat menyedihkan. Senior, Xiao Yan juga berbicara perlahan. Meskipun Yusuan telah mengatakan sebelumnya bahwa sekelompok orang yang menghancurkan klan mereka juga memiliki kekuatan api, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah balas dendam klan, dan Xiao Yan juga takut ikan ini Xuan Zaidu menjadi marah, jadi dia membuka mulutnya dan berkata, "Haha, tidak apa-apa, karena kamu bukan kelompok itu, maka aku akan memberitahumu tentang itu. Lagi pula, bagaimanapun, meskipun klan Tianmuyu saya telah dihancurkan, hal-hal dari klan Tianmuyu saya dapat dengan mudah diperoleh oleh keluarga kerajaan yang misterius ini." Yusuan juga berkata dengan suara yang mengejutkan. Sejauh yang saya tahu, pertempuran antara klan Tianmuyu Anda dan keluarga kerajaan Xuanling 1000 tahun yang lalu adalah situasi sepihak. Raja Naga Emas memandang Yusuan dan mengingat sesuatu. Setelah pertempuran pesawat, dia terluka parah dan cukup beruntung untuk datang ke Xuantian Santian ini. Pada saat itu adalah awal dari kekuatan Xuantian, jadi dia juga tahu sedikit samar-samar. Tuanku, melihat bahwa Anda memiliki hubungan yang sangat dekat dengan manusia ini, saya memiliki permintaan yang kejam. Yusuan juga berkata perlahan, pupilnya terus berubah,
dan kemudian saat berikutnya, dia menatap Raja Naga Emas di depan, dari dia. Hah, suara Raja Naga Emas penuh dengan keraguan. Jelas, dia juga dalam keadaan tubuh jiwa. Jika Yusuan meminta sesuatu padanya, dia tidak akan berani gegabah setuju. Bagaimanapun, tubuh jiwa adalah hal terpenting dalam mengkonsolidasikan tubuh. Jika ada kerugian, maka bahkan Xiaoyan adalah Raja Naga Emas. Setelah dia memadatkan tubuhnya, kekuatannya akan sangat berkurang. Meskipun saya tidak tahu mengapa orang dewasa telah menjadi tubuh jiwa, tetapi ada tanaman ajaib di keluarga ikan Tianmu saya, yang juga memiliki pemulihan kekuatan jiwa yang kuat. Jika tuanmu mendapatkannya, aku khawatir tidak akan ada masalah untuk kembali ke puncak. Tampaknya melihat kekhawatiran Raja Naga Emas, Yusuan juga perlahan membuka mulutnya untuk menggodanya. Oh, Raja Naga Emas mendengar kata-kata itu dan perlahan mengangkat dahinya yang arogan untuk melihat Yusuan. Pada saat ini, sepertinya transaksi itu memiliki nilai. Menumbuhkan kekuatan jiwa itu sulit, kecuali apoteker melalui cara khusus untuk mengolah. Dan keadaanku saat ini bukanlah seorang apoteker, tetapi karena kekuatanku, tubuhku hancur dan jiwaku melarikan diri. Hal yang kamu katakan sepertinya tidak banyak berguna bagiku. Raja Naga Emas juga layak menerimanya. Pembangkit tenaga listrik paling puncak, sangat kuno menghadap Yusuan Dao. Hehe, tuanku, Anda tidak tahu apa-apa tentang itu. Klan Tianmuyu kami pernah menguasai semua sungai bawah tanah di Suantian Santian, jadi kami cukup sadar akan harta ini. Apa yang saya bicarakan hanya berguna untuk pembangkit tenaga listrik di atas Dosian. Karena itu juga memiliki nama, aku yakin kamu tidak akan asing. Yusuan juga tersenyum perlahan, lalu menatap Raja Naga Emas di depannya, benar-benar melupakan Xiaoyan dan misinya menjaga 9 ikan memainkan arai naga. Nama apa? Raja Naga Emas juga sepertinya memikirkan sesuatu, lalu perlahan menoleh, melirik Xiaoyan, dan bercanda dengan Yu setelah memastikan bahwa dia baik-baik saja. Pohon Bodi Abadi, Yusuan berkata dengan ringan, dan kemudian dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi memusatkan pandangannya pada Raja Naga Emas. Jika tingkat harta ini tidak menarik bagi orang dewasa ini, maka permintaannya yang tidak baik hanya akan sia-sia. Apa, ini sebenarnya pohon Bodi Peri? Suara mengejutkan Raja Naga Emas juga perlahan bergema di lorong itu. Di lorong di sebelah mereka, Mu Feng dan Mu Yingying sama-sama bertarung dalam kesulitan. Keduanya yang mereka hadapi juga adalah orang kuat tingkat Dou di bintang 6 dari klan Tianmuyu. Meskipun dia adalah jiwa yang tersisa, kekuatannya tidak sebesar-besar seperti sebelumnya, tapi tidak bisa diremehkan. Ini, napas Xiaoyan, semoga dia baik-baik saja. Mu Feng juga berkata dengan sungguh-sungguh, dan kemudian dia tidak berani mengabaikan, dan berkonsentrasi untuk berurusan dengan penjaga di depannya. Di dalam lorong Mu Yingying, bajingan, teguran terus-menerus juga datang dari lorong, karena ketika Mu Yingying baru saja memasuki lorong dan memanggil kekuatan penjaga klan Tianmuyu, dia berada dalam situasi yang sama persis dengan Xiaoyan, tapi itu bagus, api biru di Mu Yingying memaksa pasukan penjaga untuk mundur. Jika tidak, dengan kekuatan Mu Yingying saat ini pada tingkat sempurna dari Kaisar Dou Bintang 4, itu akan sebanding dengan penjaga Kaisar Dou Bintang 6. Cukup. Kekuatan ini, Xiaoyan, kamu tidak bisa baik-baik saja. Mu Yingying perlahan berkata dalam hatinya ketika dia merasakan suara yang sangat mengejutkan, dan kemudian saat berikutnya, dia meningkatkan kekuatannya dan menyerang penjaga di depannya. Dan pergi. Sungguh fluktuasi yang mengerikan, apakah Xiaoyan ini bodoh? Untuk benar-benar menantang wali yang paling kuat. Itu adalah pembangkit tenaga listrik yang sebanding dengan tingkat manusia bintang 8 Dou Emperor. Sungguh jalan buntu. Di pintu masuk lorong, sepasang saudara kandung juga berkata perlahan. Saudaraku, abaikan mereka. Bahkan jika mereka mati dalam formasi naga bermain 9 ikan ini, tidak ada yang akan tahu. Ayo pergi ke kolam Kaisar Xuanling dulu, kata Dafati juga. Baik, namun, dikabarkan bahwa Xiaoyan membunuh Kaisar Hantu Kembar. Sekarang, menurut pendapat saya, dia tidak lebih dari seorang pria yang sembrono. Ayo pergi. Xiao Shou selesai menertawakan Xiaoyan, tapi tanpa ragu, dia pergi ke dasar formasi 9 ikan bermain naga. Ikan emas di tangan kedua bersaudara itu juga terlihat seperti makhluk hidup. Apa katamu? Bagaimana mungkin keluarga Tianmuyumu memiliki yang namanya pohon peri bodi? Ini adalah peri. Di lorong tempat Xiaoyan berada,
disertai dengan raungan Raja Naga Emas, itu juga perlahan bergema di lorong itu. Tuanku, aku bersumpah ke langit dengan jiwa yang tersisa ini, tidak ada arti yang salah dalam kata-kata ini. Klan Tian Muyu saya memang mendapatkan pohon bodi peri secara kebetulan, dan bahkan jika keluarga kerajaan Xuanling menghancurkan keluarga kami, saya masih memiliki keyakinan bahwa keluarga kerajaan Xuanling tidak dapat menggunakan pohon bodi peri. Klan Ikan juga berkata perlahan. Pohon Xianling Bodi adalah sejenis bahan obat ajaib yang hanya bisa diserap oleh orang kuat di atas makhluk abadi yang bertarung. Karena efeknya juga sangat jelas, yaitu mengembalikan kekuatan jiwa pengguna. Bahkan jika kamu hanya memiliki jejak jiwamu yang akan hancur, kamu masih dapat pulih ke puncak jika kamu memiliki pohon bodi roh abadi. Xiao Yan juga perlahan muncul beberapa informasi di dalam hatinya. Oh, hanya saja keluarga kerajaan Xuanling memiliki makhluk abadi yang kuat yang dapat menyerap pohon bodi peri ini. Bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa keluarga kerajaan Xuanling tidak dapat menyerapnya? Jangan lupa bahwa keluarga kerajaan Xuanling memiliki semangat juang yang kuat. Setelah kejutan singkat, Raja Naga Emas juga pulih, dan kemudian berkata kepada Yu Xuan bahwa sejak dia memutuskan untuk berdagang, dia pasti akan tergoda. Tentu saja saya tahu. Karena, itu bukan pohon peri. Itu ibu dari pohon peri bodi. Suara Yu Xuan yang penuh lelucon juga perlahan bergema di bagian itu. Ibu dari pohon peri bodi. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap Yu Xuan dengan susah payah. Ibu dari pohon bodi peri, bahan obat tingkat atas ini, Xiao Yan sangat jelas tentang kemanjurannya. Ibu dari pohon peri bodi, dia dikenal sebagai benda suci di mata para alkemis. Dibandingkan dengan api yang berbeda yang meningkatkan kualitas dan tingkat keberhasilan ramuan obat, tidak diragukan lagi ibu dari pohon bodi peri yang lebih mengasyikkan. Karena telah ada rumor di dunia luar, itu adalah, jika Anda mendapatkan ibu dari pohon bodi peri, Anda harus memasuki alam suci. Kekuatan jiwa tingkat kaisar dapat memperoleh berbagai manfaat di antara pembangkit tenaga listrik Do di tingkat yang sama. Adapun promosi ke alam suci, untuk Xiao Yan, itu bahkan lebih kuat. Kekuatan jiwa dari tingkat suci persis sama dengan peri yang bertarung. Selain itu, peningkatan kekuatan jiwa Xiao Yan juga karena status khusus sebagai apoteker. Kekuatan jiwa tingkat suci mungkin tidak dicapai oleh pemilik lembah-lembah pil di Sekte 3 tingkat Xuantian. Saat Yu Xuan selesai berbicara, Xiao Yan juga sangat bersemangat. Ini sebenarnya, ibu dari Bodhisattva abadi. Tubuh Raja Naga Emas jelas sedikit berubah, dan kemudian mengucapkan kata-kata ini dengan susah payah. Raja Naga Emas secara alami tahu nilai ibu dari pohon peri bodi, jadi dia sangat tersentuh. Bagaimanapun, memulihkan kekuatan jiwa tidak memerlukan ibu dari semua pohon bodi peri, dan kekuatan jiwa yang dapat membantu Xiao Yanzi maju ke alam suci pada saat itu. Mengapa tidak melakukannya dengan yang terbaik dari kedua dunia? Aku berjanji padamu. Setelah berpikir singkat, Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Terima kasih, Tuan. Yu Xuan juga membungkuk perlahan kepada Raja Naga Emas. Jangan terburu-buru, terima kasih, tidak mungkin bagiku untuk membalas dendam keluarga untukmu dengan kekuatan jiwaku saat ini, dan aku tidak akan melakukan hal serupa yang melanggar prinsipku. Raja Naga Emas juga berkata secara langsung. Lagi pula, meskipun dia setuju dengan Yu Xuan ini untuk berdagang dengannya, jika Yu Xuan memintanya untuk membunuh Raja Xuanling, bukankah itu omong kosong? Bagaimanapun, saya adalah tubuh jiwa sekarang. Saya percaya bahwa banyak orang mengenal Raja Naga Emas yang terkenal, sehingga Raja Naga Emas tidak berani tampil gegabah, jika tidak maka akan menyebabkan kematian. Lagi pula, masih ada banyak hal, dan Raja Naga Emas masih ingin melakukannya. Hehe, bukan itu yang aku minta. Yu Xuan tampaknya tidak terkejut dengan kata-kata Raja Naga Emas, tetapi tersenyum ringan. Apa itu? Raja Naga Emas juga terkejut. Tuan, yang saya minta adalah anggota terakhir dari klan Tian Muyu saya. Juga minta orang dewasa untuk menyelamatkannya, sehingga darah klan Tian Muyu saya akan terus berlanjut. Yu Xuan juga berkata dengan cukup antusias, lalu melipat tangannya dan berkata dengan hormat. Dari mana asal pembicaraan ini? Raja Naga Emas juga cukup aneh. Bukankah klan Tian Muyu sudah dihancurkan oleh keluarga kerajaan Xuanling? Mengapa ada klan lain sekarang? Sejujurnya, tuanku, ketika klan Tian Muyu saya diserang oleh keluarga kerajaan Xuanling, saya juga merasakan masa depan klan Tian Muyu saya melalui beberapa cara,
jadi saya tidak akan mengeluarkan biaya untuk menyegel putri saya yang baru lahir, dan dengan demikian lolos dari malapetaka, tetapi saya tidak tahu bagaimana dia sekarang. Suara penuh kasih Yusuan juga muncul perlahan. Segel, murid Xiaoyan menyusut ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia sudah mendengarnya sejak lama. Beberapa orang tahu teknik penyegelan yang kuat di siang hari. Teknik penyegelan ini untuk sementara dapat menyegel kekuatan seseorang atau daya hidup, dengan demikian menghindari pengejaran beberapa musuh alami. Xiaoyan juga tidak menyangka bahwa Yusuan akan memiliki keterampilan bertarung tingkat tinggi, dan menjadi semakin ingin tahu tentang Yusuan. Ribuan tahun telah berlalu, saya khawatir. Raja Naga Emas mendengar bahwa tidak ada jejak kegembiraan, dan beberapa khawatir. Lagi pula, dengan penglihatan dan pengalaman Raja Naga Emas, wajar untuk mengetahui bahwa meskipun itu adalah keterampilan bertarung yang dapat menyegel kehidupan, setelah ribuan tahun, saya takut. Metode penyegelan klan Tianmuyu saya agak istimewa. Bahkan selama ribuan tahun, putri saya telah mempertahankan penampilan aslinya. Tapi sekarang setelah aku menghitungnya, sudah hampir waktunya segel itu berakhir. Diperkirakan paling lama 1 tahun lagi. Yusuan juga melirik Xiaoyan dan berkata, "Kalau begitu kesepakatan itu sepadan. Aku berjanji padamu." Raja Naga Emas juga tersenyum. "Ini adalah keong. Begitu dekat dengan tempat putriku berada, ia akan mengeluarkan napas panas, dan itu akan menuntunmu untuk membimbingmu. Saya menyegel putri saya di wilayah keluarga Medusa. Untuk mencegah orang lain mengetahui tempat tertentu, saya tidak tahu jiwa yang tersisa." Yusuan juga berkata perlahan, dan kemudian saat berikutnya, coklat tua De Keong juga perlahan terbang menuju Xiaoyan. Sabu-sabu, dia datang ke Xiaoyan dalam sekejap mata. Xiaoyan juga mengulurkan tangannya dan mengambil keong, dan saat berikutnya, napas laut yang sangat agung juga terpancar dari keong coklat tua. "Senior, jangan khawatir, karena aku berjanji padamu, tuanku dan aku secara alami akan membantumu menyelesaikannya." Xiaoyan juga berkata kepada Yusuan, "Dan 1 T.I lebih besar dari dan 1 T.I lebih besar dari." "Terima kasih banyak." Yusuan juga berkata, "Adapun ibu dari pohon Bodhi abadi, itu diam-diam dilindungi oleh keluarga kerajaan Xuanling. Lagi pula, benda ini bukanlah sesuatu yang bisa diserap oleh makhluk abadi yang kuat. Jika tidak ada cara khusus untuk menyerapnya, aku takut bahkan bodhisattva abadi ini dapat diserap. Pertahanan ibu pohon tidak dapat dipecahkan." Yusuan berkata sambil tersenyum, karena mereka berdua telah setuju untuk bekerja sama dengannya, tidak perlu baginya untuk bersembunyi dan menyelipkan, dan beberapa hal juga bisa diceritakan keduanya. "Ini wajar, bahkan ketika saya berada di puncak saya, ibu dari pohon peri Bodhi tidak akan berani menyerapnya dengan gegabah, jadi jika keluarga kerajaan Xuanling mendapatkannya, saya yakin itu tidak akan bisa menyerapnya." Raja Naga Emas juga tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Ibu dari pohon Bodhi peri ini adalah lantai 6 di istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling. Yusuan juga melanjutkan. "Lantai 6, Xiaoyan bergumam ketika dia mendengar kata-kata itu, karena Xiaoyan juga tahu bahwa istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling dibagi menjadi 7 lantai, dan setiap lantai berisi harta yang sangat besar. Kolam Kaisar Xuanling yang dimasuki Xiaoyan dan yang lainnya adalah lantai pertama istana bawah tanah. Tapi yang aneh dari Xiaoyan adalah ketika dia berada di lantai pertama istana bawah tanah, sepertinya tidak ada jalan menuju ke istana bawah tanah, lantai 2 istana bawah tanah. Lantai 6 istana bawah tanah, apakah kamu begitu yakin? Bagaimana jika keluarga kerajaan Xuanling diam-diam dipindahkan?" Raja Naga Emas layak menjadi pria yang licik, dan dia khawatir ini adalah jebakan, jadi dia berkata, "Tuan, jangan khawatir, ibu dari pohon peri Bodhi berakar dalam, dan bahkan makhluk abadi yang kuat tidak berani bergerak dengan tergesa-gesa, jika tidak, gelombang energi akan tertarik, dan keluarga kerajaan Xuanling tidak dapat menanggung kerugian seperti itu. Dan saya juga memiliki beberapa koneksi dengan ibu dari pohon peri Bodhi, jadi saya dapat memastikan bahwa itu tidak diragukan lagi ada di lantai 6 istana bawah tanah." Yusuan juga memecahkan masalah untuk Raja Naga Emas. "Wang, itu cukup sulit untuk menghilangkan keresahan di hati, juga cukup sulit untuk memikirkan apa yang Anda inginkan." "Bagus." Raja Naga Emas merasa lega ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, hal-hal yang dia khawatirkan juga dijawab oleh Yusuan ini. Meskipun ada banyak harta di istana bawah tanah,
ada juga beberapa bahaya. Bagaimanapun, peluang dan bahaya hidup berdampingan. Yu Xuan juga berkata perlahan, tapi ini jelas untuk Xiao Yan, bagaimanapun juga, Xiao Yan sekarang adalah bintang 4, pertarungan kekuatan Kaisar Tengah. Jika Anda ingin masuk ke istana bawah tanah ini yang dianggap keluarga kerajaan Xuanling sebagai harta, itu sama saja dengan naik ke langit. Karena ibu dari pohon Bodhi Peri terletak di lantai 6 istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling, maka segalanya menjadi lebih mudah untuk ditangani. Raja Naga Emas juga tersenyum perlahan, tetapi nada berapi-api yang langka dalam suaranya tidak disembunyikan, sama sekali, hidup. Bagaimanapun, ibu dari pohon Bodhi Peri ini harus mendapatkannya. Setelah memulihkan kekuatan jiwa di puncaknya, ketika Xiao Yan memperoleh api suci, dia bisa mulai mengumpulkan tubuhnya untuk dirinya sendiri, dan itu akan menjadi jenis kelahiran kembali yang lain pada waktu itu. Tapi ada satu hal yang harus aku ingatkan padamu. Orang-orang di keluarga kerajaan Xuanling, untuk beberapa alasan, setiap orang kuat kurang lebih memiliki kekuatan api. Nyala api itu kekuatan api juga memiliki pengekangan yang sangat kuat pada klan ikan Tianmu kami. Jika saya mengharapkannya dengan baik, kekuatan api lebih kuat dari kekuatan api pada adik laki-laki ini. Yu Xuan juga berkata, Dao, meskipun transaksi ini jelas selesai, ada beberapa hal yang harus dijelaskan dengan jelas, jika tidak, terbalik di selokan akan menjadi masalah kecil, dan itu akan menjadi masalah besar jika Anda tidak dapat menyelamatkan putri Anda. Oh, mendengar kata-kata itu, mata Raja Naga Emas menjadi kontemplatif. Jelas, dia cukup jelas tentang kekuatan api di tubuh Xiao Yan. Kekuatan api Xiao Yan lebih kuat, dan itu hanya api suci yang legendaris. Orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling baru saja datang ke Xuantiantian, mencoba pergi ke utara Xuantiantian untuk bertarung dengan para sekte super dengan energi kaisar yang kuat. Pegunungan diusir oleh sekte-sekte super itu setelahnya, beberapa upaya sia-sia, jadi mereka datang ke tengah Xuantian-Santian kita dan menemukan tempat di mana ikan Tianmu kita tinggal. Saya masih ingat dengan jelas siapa orang kuat di keluarga kerajaan Xuanling saat itu. Setelah dia menemukan harta karun di sungai bawah tanah besar Tianmuyu kami, klan, dia juga memanggil banyak orang kuat, jadi ketika kami sedang beristirahat suatu hari, kami menyerang secara besar-besaran, sehingga menghancurkan klan Tianmuyu kami, tetapi saat itu, orang-orang yang dikumpulkan oleh keluarga kerajaan Xuanling juga menderita kerugian besar. Sejak itu, kekuatan keluarga kerajaan Xuanling hanya ada. Setelah mereka mencaplok kekayaan klan Tianmuyu kami, kekuatan dan kekuasaan mereka juga berkembang pesat. Status terpisah dari keluarga kerajaan Xuanling hari ini. Yang dipanggil oleh pendiri keluarga kerajaan Xuanling, sebagian besar dari mereka memiliki kekuatan api, dan kekuatan api itu berakibat fatal bagi klan Tianmuyu kami. Oleh karena itu, kami dikalahkan begitu cepat. Yu Xuan juga berkata perlahan. Napas api, Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Senior, apakah kamu masih ingat apa kekuatan api itu? Xiao Yan juga bertanya. Kekuatan nyala api itu, aku ingat bahwa aku dilahirkan dengan ketakutan yang dalam, seolah-olah jiwaku bisa terbakar. Dan kekuatannya juga sangat menakutkan, kata Yu Xuan dengan wajah jelek ekspresi. Takut, Xiao Yan masih bingung, ketakutan seperti ini. Selama kekuatan jiwa mencapai kekuatan tertentu, itu juga bisa muncul. Namun, pendiri keluarga kerajaan Xuanling menghadapi serangan balik dari api misterius ketika dia menyerang klan Tianmuyu kami. Dan menurut perasaan saya, tampaknya nyala api pada pendiri kerajaan Xuanling keluarga tidak itu dengan sukarela melekat padanya, dan itu lebih seperti kontrol, karena saya merasakan kekuatan perlawanan yang agak kuat. Yu Xuan juga berkata perlahan. Tembakan balik, Xiao Yan baru saja mengerutkan kening, tetapi saat berikutnya dia mendengar kata-kata Yu Xuan, dia tiba-tiba sangat gembira. Karena jika ribuan tahun yang lalu, pendiri keluarga kerajaan Xuanling mengalami serangan balik dari api suci, maka pasti akan ada gejala sisa, dan api suci ini juga diserap secara paksa, mungkin tidak ditelan. Jika dipaksakan, tertelan, itu juga akan Anda hanya bisa mengandalkan kekuatan yang kuat untuk menekan api suci, seperti leluhur Anda Xiao Xuan, dengan kekuatan puncak Santo Pertempuran Bintang 9, untuk menekan 3 jenis api yang berbeda. Namun, penindasan semacam ini juga memiliki batasnya, begitu tidak dapat ditekan, ledakan kekuatan api suci sangat menakutkan. Hehe, nak, jangan terlalu cepat bahagia. Raja Naga Emas juga menemukan Xiao Yan dengan wajah penuh kegembiraan,
dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku tahu, tapi Seng Yan sepertinya benar-benar ada di keluarga kerajaan Xuanling ini. Ini mudah ditangani, lebih mudah memiliki target daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Xiao Yan juga menyeringai, di sudut mulutnya. Tertawa. Fen Jue di tubuhnya, bahkan sekarang, baru saja menembus peringkat abadi dan berada di bawah peringkat abadi. Jika dia melahap api suci ini, maka Xiao Yan juga percaya bahwa hanya berdasarkan berbagai keunggulan Fen Jue, di antaranya peringkat yang sama di tangan yang tak terkalahkan. Senior, jangan khawatir, kami akan menyelamatkan putrimu. Xiao Yan juga perlahan menyentuh keong coklat tua, lalu dengan lembut menyimpannya dan berkata kepada Yusuan. Meskipun saya tidak tahu apakah api pada pendiri keluarga kerajaan Xuanling adalah api suci yang Anda sebutkan, tetapi saya dapat memastikan satu hal. Petik 2. Di istana bawah tanah ini, yang terakhir lantai, aku samar-samar merasakan beberapa bau yang sangat akrab. Bau itu mirip dengan kekuatan api pada pendiri keluarga kerajaan Xuanling saat itu. Tapi aku juga merasakan beberapa fluktuasi yang sangat halus, jelas saat menjaga hal-hal yang sangat berharga ini. Yusuan juga melihat kehampaan yang tak berujung setelah berpikir sejenak. Lantai 7 istana bawah tanah. Xiao Yan juga bergumam, tetapi kegembiraan di hatinya tidak bisa disembunyikan bagaimanapun caranya. Jika api suci ini benar-benar ada di lantai 7 istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling, maka tunggu saja sampai saat yang tepat. Tapi saya harus memberitahu Anda sebelumnya bahwa keluarga kerajaan Xuanling tampaknya memiliki kerjasama yang sangat erat dengan beberapa kekuatan di dunia hantu, dan pasti akan ada pembangkit tenaga listrik di tingkat pertempuran abadi di lantai 7 istana bawah tanah ini. Kamu harus berpikir 2 kali. Yusuan juga sepertinya memperhatikan senyum di wajah Xiao Yan, dan mengatakannya juga. Hehe, aku akan selalu pergi ke lantai 7 istana bawah tanah, dan Fighting Immortal. Raja Naga Emas juga mendengus dingin, dan kemudian aura yang sangat besar perlahan memancar. Ini fluktuasi. Petik 2 petik 2. Benar-benar mencapai tingkat setengah abadi. Yusuan juga tercengang, karena ki pertempuran yang dipicu oleh kekuatan jiwa Raja Naga Emas saja adalah kengerian setengah abadi. Jika Raja Naga Emas mendapatkan kembali kekuatan jiwanya dan dengan tubuh, kekuatannya akan semakin kuat. Batuk. Menghadapi tekanan yang begitu menakutkan, Xiao Yan tiba-tiba berlutut dengan kedua lututnya. Bagaimanapun, napas yang dikeluarkan Raja Naga Emas saat ini telah sepenuhnya mencapai tingkat pertempuran setengah langkah yang abadi. Tingginya, ini tidak cukup untuk Xiao Yan sekarang. Aku sudah menulis urusanmu, jangan khawatir. Kata-kata raja ini sulit untuk diikuti. Raja Naga Emas juga perlahan menarik napas, lalu berkata. Sebelum dia selesai berbicara, raungan naga yang penuh gairah bergema di lorong itu. Ini adalah aura Raja Klan Naga, Raja Naga Emas. Bahkan Yusuan mengenali aura Raja Naga Emas saat ini. Bagaimanapun, Klan Naga ini adalah nama rumah tangga di dunia manusia. Belum lagi Klan Naga mereka telah menghabiskan banyak orang kuat untuk bertahan melawan klan jahat asing. Klan Naga ini saja yang bisa dipercaya. Hehe. Pikiran yang ditinggalkan oleh sisa jiwaku ini juga untuk beberapa hal ini. Sekarang setelah semuanya dipahami, itu juga merupakan kekhawatiran besar bagiku. Petik 2 petik 2. Setelah Raja Naga Emas baru saja menyetujui permintaan Yuxi, dia juga berdiri diam di sana, seperti sosok yang berdiri. Yuxi tidak repot-repot mengganggu dirinya sendiri, tetapi mengalihkan perhatiannya ke tubuh Xiao Yan di sebelahnya. Junior hanya ingin menggunakan batu formasi senior untuk memasuki kolam Kaisar Xuanling. Xiao Yan tidak ragu-ragu dan berkata kepada ikan. Sekarang mereka memiliki kerjasama yang erat, mereka tidak akan mempermalukannya jika mereka ingin datang ke pertunjukan ikan ini. Jika tidak, pertunjukan ikan ini saja sebanding dengan kekuatan seorang kaisar pertempuran bintang 8 manusia, dan Xiao Yan hanya dapat dikalahkan dan melarikan diri. Kolam Kaisar Xuanling, ini benar-benar hal yang baik. Tetapi orang luar hanya tahu bahwa ini adalah kolam Kaisar Xuanling, tetapi mereka tidak tahu bahwa kolam Kaisar Xuanling ini awalnya adalah tempat terlarang untuk klan Tianmuyu kami. Keluarga kerajaan Ling memimpin, dan itu berganti nama menjadi kolam Kaisar Xuanling. Yusuan juga berkata perlahan, dan tidak ada nada penyesalan dalam suaranya. Apa yang terjadi? Awalnya, hati Xiao Yan tidak tenang karena ibu dari pohon Bodhi Dewa dan Seng Yan,
tetapi sekarang mendengar kata-kata Yusuan, hatinya berfluktuasi dengan hebat. Kata-kata Yusuan dengan jelas menunjukkan bahwa dia mengenal kolam Kaisar Xuanling dengan sangat baik. Karena Yusuan juga mengatakan bahwa kolam Kaisar Xuanling ini adalah daerah terlarang dari klan Tianmuyu mereka, tetapi kemudian diserbu oleh keluarga kerajaan Xuanling sebelum digantikan oleh kolam Kaisar Xuanling. Apakah kamu tahu apa itu kolam Kaisar Xuanling? Yusuan juga tersenyum, lalu perlahan menatap Xiaoyan. Dikatakan bahwa kolam Kaisar Xuanling adalah sungai yang sangat istimewa. Air di sungai dapat sangat meningkatkan kecepatan kultivasi, dan bahkan memiliki banyak efek misterius, tetapi tidak ada keraguan bahwa itu bisa disebut Do Bintang 6. Pembangkit tenaga Kaisar, ini jelas bukan omong kosong. Xiaoyan juga mengatakan sesuai dengan apa yang telah dilihat dan didengar Zhu Lao dan dirinya sendiri. Hehe, ini benar, tapi itu hanya puncak gunung es dari kolam Kaisar Xuanling ini. Kolam Kaisar Xuanling yang sebenarnya bertanggung jawab untuk mengolah generasi muda. Kolam Kaisar Xuanling adalah dibagi menjadi dua bagian lapisan. Lapisan pertama berendam, sehingga meningkatkan kecepatan kultivasi praktisi, meskipun sangat kecil, tetapi juga memiliki efeknya. Untuk yang pertama di lantai 2, kamu dapat memperoleh baptisan, sehingga memadatkan prototipe Dou Nue. Ini akan membuka jalan bagimu untuk melangkah ke pembangkit tenaga listrik Dou di bintang 6 di masa depan. Kata Yusuan sambil tersenyum. Prototipe Dou He, bibir Xiaoyan juga sedikit kering. Prototipe Dou Nue berarti Xiaoyan juga jelas tentang apa artinya, namun, dengan Dou Nu, itu berarti dia telah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Douxian, dan jika prototipe Dou Nu diringkas lebih awal, tidak diragukan lagi akan menjadi genap, lebih besar. Dan kolam Kekaisaran Xuanling ini, bahkan anggota keluarga Kekaisaran Xuanling hanya mengetahuinya, tidak banyak. Dari zaman kuno hingga sekarang, hanya Raja Xuanling yang memasuki lantai 2 kolam Kekaisaran Xuanling. Yusuan juga berkata dia tersenyum perlahan. Kolam Kaisar Roh Misterius masih memiliki banyak penggemar. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Bagaimanapun, kolam Kekaisaran Xuanling ini ada di tangan keluarga Kekaisaran Xuanling. Xiaoyan tahu sedikit tentang informasi ini. Sekarang jauh lebih nyaman untuk mendapatkan bimbingan dari Yusuan ini. Senior, mungkinkah ada rahasia antara lantai pertama dan kedua kolam Kaisar Xuanling? Kalau tidak, bagaimana mungkin hanya satu orang yang masuk setelah ribuan tahun? Xiaoyan juga menemukan masalahnya dan buru-buru bertanya. Hehe, pendahulu kolam Kaisar Xuanling ini adalah tempat terlarang bagi klan ikan Tianmu kita, jadi aku tahu itu. Aku khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih tahu dariku. Yusuan juga berkata dengan percaya diri. Kolam Kaisar Xuanling adalah ruang yang sangat aneh. Aliran waktu di dalam sangat lambat. Sebulan di luar sudah cukup untuk tinggal di dalamnya selama 1 tahun, tetapi tidak bisa tinggal terlalu lama. Bagaimanapun, itu akan ditolak oleh kolam Kaisar Xuanling. Petik 2. Namun, antara lantai pertama dan lantai 2 kolam Kaisar Xuanling, orang biasa hanya tahu bahwa lantai pertama kolam Kaisar Xuanling memiliki berbagai manfaat, tetapi tidak ada yang tahu pintu masuk ke lantai 2. Jadi kelangkaan dan kondisi masuk lantai 2 ini cukup keras. Yusuan juga berkata perlahan. Keras, ekspresi Xiaoyan juga menjadi jelek. Lagi pula, dia datang ke kolam Kaisar Xuanling untuk efek misterius di lantai 2 kolam Kaisar Xuanling, yang cukup untuk membuka jalan bagi Kaisar Dou bintang 6. Hehe, jangan khawatir, nak, karena aku telah memintamu, secara alami akan membantumu tanpa ampun tentang rahasia kolam Kaisar Xuanling. Setelah Yusuan selesai berbicara, dia juga melihat ke arah gelancing, di Raja Naga Emas di sebelahnya. Dia menemukan bahwa pembangkit tenaga listrik yang paling menakutkan saat ini juga memancarkan aura lesu, tetapi Yusuan tidak curiga. Bagaimanapun, Raja Naga Emas ini memiliki reputasi yang hebat. Karena dia setuju untuk dirinya sendiri, Yusuan juga merasa lega. Oh, Xiaoyan juga sangat senang ketika mendengar ini. Jelas, karena kolam Kaisar Xuanling ini adalah tempat terlarang bagi klan Tianmuyu, tidak ada yang tahu lebih banyak dari Yusuan ini. Kolam Kaisar Xuanling ini awalnya adalah sungai yang cukup biasa. Kemudian, sebuah meteorit jatuh ke dasar untuk membentuk kolam Kaisar Xuanling. Aneh untuk mengatakan bahwa kekuatan misterius yang disebarkan oleh meteorit ini ada di sungai. Meteorit misterius itu terletak di area inti dari lantai 2 kolam Kaisar Xuanling.
Petik 2. Dan manfaat berlatih di lantai 2 kolam Kaisar Xuanling tidak diragukan lagi bagus. Itu juga akan lebih besar. Yu Xuan juga berkata perlahan. Meteor misterius. Apa itu? Itu benar-benar memancarkan kekuatan yang cukup untuk menyingkat prototipe Dounue. Xiao Yan juga terkejut, karena kengerian Dounue adalah hal yang menakutkan. Bahkan Xiao Yan tahu itu, jadi minatnya pada kolam Kaisar Xuanling ini tidak bisa tidak tumbuh. Bahkan aku tidak tahu apa itu meteorit itu. Namun, aku punya cara bagimu untuk mendekati meteorit itu untuk mengetahuinya. Yu Xuan juga tersenyum perlahan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.